إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وبعد عباد الله اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara beberapa ibadah yang kebanyakan dari kita melalaikannya atau tidak semangat untuk melakukannya adalah menyampaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Isalul khairi lil akharin, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang paling banyak kita kerjakan adalah amalan-amalan yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Ada satu kaidah yang berbunyi, an-naf'ul muta'addi afdalu minal qasir. Amalan yang manfaatnya menjangkau banyak orang itu lebih afdal, lebih utama dari amalan yang manfaatnya tidak menjangkau orang banyak, jadi hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dari sekian ibadah yang manfaatnya itu bisa dijangkau oleh orang lain atau bisa menjangkau orang lain adalah, diantaranya adalah sedekah dengan harta. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang seharusnya mereka infakkan? Katakanlah, harta apa yang kamu infakkan, maka utamakan lebih dahulu, berikan lebih dahulu kepada kedua orang tua dan kaum kerabat wal aqrabin dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan ibnu sabil. Dan apapun yang mau kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah suatu ketika menyuruh kita untuk mengeluarkan sedekah, yakni sedekah tatawwu, sedekah yang hukumnya sunnah. Kemudian datang kepada beliau seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, indi dinarun, wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Apa jawaban Rasulullah? Qala tasaddaq ala nafsik, sedekahkan, infakkan untuk dirimu. Qala indi akhar, saya punya yang lain Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan, infakkan kepada anakmu. Qala indi akhar, saya masih punya dinar yang lain Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekahkan, infakkan kepada istrimu. Qala indi akhar, masih ada yang lain ya Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahkan, infakkan kepada pembantumu. Qala indi akhar, masih ada yang lain Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam? Anta absar, kamu yang lebih tahu. Kemudian ada juga satu riwayat di Imam Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik fa afdaluha a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar yang kau sedekahkan, kau infakkan kepada keluargamu, maka yang paling utama dari sekian dinar itu adalah yang kau sedekahkan kepada ahlimu, kepada keluargamu. Masyaallah muslimin, dari hadis dan ayat yang saya baca tadi ada beberapa faedah di antaranya. Pertama, kita harus memperhatikan prioritas kepada siapa nafkah sedekah akan kita berikan. Tentu saja sesuai dengan ayat dan hadis tadi itu, yang pertama diperhatikan adalah keluarga yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua kita, ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita, baru terus yang lainnya. Dan itulah kata Rasulullah dalam sabdanya, anta absor, kamu yang lebih tahu. Baru yang kedua, setelah ada sisa dari nafkah yang sudah kita berikan kepada anak bini kita, kepada saudara kita atau orang yang di bawah tanggungan kita, baru kita sedekahkan kepada orang lain selain keluarga, selain kerabat yang dekat dengan kita. Itulah yang dimaksud dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ma taraka ghinan. Paling afdolnya sedekah adalah yang meninggalkan kecukupan. Maksudnya, cukupi dulu diri kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Kalau ada lebihnya, sedekahkan ke orang-orang jauh yang dari kita. Itu makna afdalu as-sadaqah ma taraka ghinan. Dalam satu riwayat, khairus sadaqah ma kana ala dhuhri winan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ibadah, contoh ibadah yang bisa menjangkau kepada orang lain, pahala dan manfaatnya. Apa itu ibadah? Seperti apa ibadah-ibadah yang tidak menjangkau orang lain, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing, hanya kembali kepada diri kita. Ini banyak sekali contohnya, banyak sekali. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah bagi yang sudah pernah haji untuk kedua dan seterusnya, umrah dan lain-lainnya. Secara khusus dalam mimbar yang mulia ini saya menyebutkan satu contoh, yaitu umrah. Pelaksanaan ibadah umrah, di mana akhir-akhir ini setelah selesainya COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut bahkan lebih, sekarang visa umrah dibuka lebar-lebar tanpa ada protokol kesehatan. Tidak perlu PCR, tidak perlu lagi suntik meningitis, walaupun negara kita mewajibkan, tapi Saudi tidak perlu. Tidak ada umur maksimal 65 tahun, bebas dibuka lebar-lebar visa umrah, visa ziarah dan lain-lainnya. Itu fenomena sekarang. Ada beberapa catatan tentang ini, di antaranya tentang hukum umrah. Umrah itu hukumnya ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sunnah, pendapat yang kedua mengatakan wajib. Dan yang mengatakan wajib juga pasti dikaitkan dengan manistata'a. Jadi bagi yang mengatakan umrah itu wajib, harus yang mampu untuk melaksanakan, sama dengan haji, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian rukun Islam yang kelima itu haji, bukan umrah. Dan umrah tidak akan pernah menggantikan haji ila yaumil qiyamah. Walaupun waiting list untuk haji berpuluh-puluh tahun, umrah tidak akan bisa menggantikan haji.
Rukun Islam yang kelima adalah haji. Yang umrah saja dan belum haji berarti belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Adapun gelar haji, al-hajj, yang disematkan di depan orang yang sudah haji, itu adalah tradisi di beberapa negara. Tidak ada dalil spesifik dalam agama Islam gelar haji fulan karena sudah haji. Tidak ada anjuran juga dalam kitab-kitab fikih yang haji sunnahnya dikatakan haji, tidak. Sebab kalau itu ada, bukan hanya haji, rukun Islam 5 yang lain akan disematkan gelar tersebut. Yang sudah bersaksi dengan 2 syahadatain disebut asy-syahid. Yang sudah sholat disebut al-musalli fulan. Yang sudah zakat disebut al-muzakki fulan. Yang berpuasa disebut as-shaim fulan. Yang haji disebut al-hajj fulan. Ini harap dimaklumi oleh kita semua. Kalaupun orang yang umrah mau diberi gelar, jangan diberi gelar haji, al-mu'tamir, bukan hajj. Belum pernah haji juga, haji umrah saja langsung haji fulan. Baik, masyarakat muslimin, ibadah sekecil apapun yang kita kerjakan, baik ibadah itu menjangkau kepada orang lain atau untuk diri kita sendiri, ingat, diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku dan hidup dan matiku hanya milik Allah semata, Tuhan semesta alam. Lanjutan ayat tersebut, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya yang dibagi Allah, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Jangan sampai dalam ibadah kita sekecil apapun menyekutukan Allah, sampai dengan syirik yang paling kecil jangan sampai terjadi. Apa itu syirik yang paling kecil? Syirik yang paling kecil adalah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan kepadamu adalah syirik kecil, ar-riya, yaitu riya. Jauhkanlah ibadah kita dari riya. Orang yang berhaji atau berumrah jangan niatkan hanya mencari popularitas atau mencari gelar haji, jor-joran dengan banyaknya konvoi mobil yang menjemput, bangga dengan membakar kembang api atau mercon dengan nilai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Naudzubillah min dzalik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hajjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa qatifatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Thumma qala Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ata. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji di atas kendaraan yang sandaran di atas pelananya itu sudah usang sandaran pelananya yang terbuat dari kayu, dan di atasnya ada kain di atas pelana tersebut yang harganya hanya 4 dirham atau tidak sampai seharga 4 dirham. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada popularitas. Itulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berhaji, tidak mencari popularitas dan tidak mencari riya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pencerahan bagi kita semua dan menjadi ilmu nafi'. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وعلى التابعين وتابع التابعين وكل من بآثارهم اقتفى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروا له على نعمه التي لا تحصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا وصلوا وسلموا على المصطفى المختار كما أمركم بذلك العزيز الجبار. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.